Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan yang sedang berlatih bersama Yunchan dikejutkan dengan kehadiran kelompok istana Dewa Pemburu. Saat Xiaoyan menuju pavilion Xiaoyu, dia terkejut karena tidak ada seorang pun di sana. Dan pada saat berikutnya, sosok avatar Yuanzhen muncul dan memukul ke arah Pai Tong. Pai Tong segera menggeram dan terlihat lebih dari selusin binatang terbang bergegas keluar, menghalangi semua rute Xiaoyan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kunci iblis surga dewa buka. Sebuah manik sihir hitam transparan muncul di tangan Pai Tong, dan manik sihir itu berkembang dengan cepat, menutupi area sekitarnya sejauh ribuan mil, seolah-olah untuk memastikan bahwa Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mematahkan rantai kekuatan, Pai Tong menggeram lagi dan terlihat bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang itu merubah semua sidik jarinya, dan ilusi rantai besi hitam meraung ke arah avatar Yuanzhen. Tetapi pada saat berikutnya, Xiaoyan menemukan bahwa kunci besi hitam ini tidak besar. Itu ilusi dan tidak penting. Jadi meskipun Xiaoyan mengelak dengan cepat, rantai besi hitam masih terendam ke dalam tubuhnya. Sial, Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jelas setelah mendapatkan informasi dari Feng Tuo, Pai Tong datang dengan persiapan dan secara khusus menyiapkan metode untuk membatasi tubuh fisiknya. Ketika ilusi rantai besi hitam menyebar ke seluruh tubuhnya, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi darah di tubuhnya dibatasi. Tentu saja, rantai besi hitam ini tidak dapat mengunci Xiaoyan untuk waktu yang lama. Namun meski begitu, itu memberikan tekanan mutlak pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menggelap, dan Pai Tong di depannya sedang menatap Xiaoyan dengan mencibir saat ini. "Kenapa kamu tidak gila sekarang?" Pai Tong mencibir sinis. Xiaoyan melihat penampilan Pai Tong yang sombong saat ini. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ekspresi serius di wajahnya barusan menghilang, digantikan oleh senyum tipis. "Aku penasaran, bisakah kamu menjebakku selama setengah dupa dengan trik sembaranganmu ini?" Xiaoyan tersenyum dengan tenang. "Ini sudah cukup untuk membunuhmu." Bahkan setelah Pai Tong menggeram dan tidak berniat untuk melanjutkan, Xiaoyan mengulur waktu. Sosoknya berubah dan dia bergegas keluar. Dia menganggap tubuh asli Xiaoyan adalah avatar Yuanzhen. Sebaliknya, merasa bahwa kekuatan Dewa Petarung Bintang 7 Xiaoyan adalah avatarnya. Tapi jelas, tebakannya salah. Pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Maksudku itu mungkin jika kamu tidak menyingkirkanku dalam setengah batang dupa ini, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Xiaoyan mengangkat matanya sedikit dan berkata perlahan, "Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri yang begitu sombong. Kamu mencari kematian." Sosok Pai Tong terbang keluar dan tanpa ragu sedikit pun, kekuatannya sebanding dengan kekuatan Feng Tuo, dan dia juga merupakan langkah pertama dari Kaisar Abadi. Selama mereka melangkah ke Kaisar Abadi, mereka semua adalah ahli top mutlak, dan kekuatan Dewa Petarung hanyalah semut di mata mereka. Mata Pai Tong terlihat sangat tajam, dan dia memimpin untuk menyerang. Tubuhnya melintas dan dia menampar secara horizontal di udara, berubah menjadi bayangan, menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Pai Tong ini juga sangat kejam ketika dia bergerak, dan dia tidak menahan sama sekali. Lagi pula, dengan situasi Feng Tuo sudah cukup sebagai pelajaran dari sebelumnya, dia secara alami tidak berani ceroboh.
Menghadapi serangan Peitong, avatar Yuan Shen tetap tidak bergerak dan sosok Peitong di matanya terus membesar. Tubuh fisikmu memang kuat, tetapi saat ini kamu telah terkena kekuatan ilusi rantai besi hitam yang berarti bahwa telah membatasi kekuatan darahmu sampai batas tertentu. Jadi sekarang kamu tidak bisa menyaingiku. Peitong tersenyum seolah-olah merasa bahwa avatar Yuan Shen adalah tubuh asli Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat avatar Yuan Shen, dia dibatasi oleh ilusi rantai besi hitam dan bahkan memasang penghalang di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, tidak ada makhluk hidup yang dapat melarikan diri dari kunci iblis surga dewa. Apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menangkap kura-kura di dalam guci, dan Peitong merasa bahwa dia memiliki keunggulan absolut saat ini, dan Xiaoyan adalah kecoa di dalam guci. Telapak tangan besar meraung ke arahnya, dan kekuatan yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sebelum cetakan telapak tangan tiba, ruang di sekitar Xiaoyan sudah terdistorsi. Semua orang yang ada di atas binatang terbang sedang menonton adegan ini. Tentu saja, dalam hal kegugupan, ekspresi Feng Tuo adalah yang paling serius saat ini. Lagi pula, kemenangan atau kekalahan Peitong berhubungan langsung dengan hidup dan matinya. Suara teredam terus-menerus bergema dan angin di sekitarnya bertiup kencang. Menurut perkiraan Peitong, ilusi rantai besi hitam membatasi setidaknya setengah dari kekuatan fisik Xiaoyan. Jadi tidak mungkin Xiaoyan menjadi lawannya saat ini. Tentu saja, semua orang juga berpikir begitu. Tetapi pada saat Peitong menyerang avatar Yuan Shen, avatar Yuan Shen mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap setiap cetakan telapak tangan Peitong yang ganas. Semua cetakan telapak tangan ada di sana, dan avatar dewa asli selalu ada di tempatnya tanpa terlalu banyak bergerak. Wajahnya datar dan tidak ada luka di tubuhnya, seolah-olah serangan Peitong barusan seperti batu yang jatuh ke air tanpa efek sedikit pun. Hah? Feng Tuo yang sedang berdiri di atas binatang terbang itu langsung mendesis dingin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana ini mungkin? Peitong terkejut. Dia tidak menahan diri dari gerakan ini dan tidak mungkin tidak menimbulkan kerusakan setelah terkena kekuatan keabadian. Tetapi faktanya, avatar Yuan Shen baik-baik saja. Ekspresi Xiaoyan tidak berfluktuasi sama sekali. Matanya tetap tertuju pada tubuh Peitong dan dia berkata perlahan, "Jangan pegang tanganku, atau kamu benar-benar tidak akan punya kesempatan nanti. Hanya kemampuan kecil ini menjadi andalanmu." Xiaoyan menambahkan kalimat lain. Wajah Peitong memerah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia segera berteriak dan melihat sinar kekuatan abadi emas melonjak. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal dan kemudian meninju keluar. Peitong mengayunkan tinjunya. Pukulannya yang tampak sederhana sebenarnya tidak sederhana. Pukulan ini mengandung kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh keabadian kaisar. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh dewa petarung yang kuat. Mata Peitong juga penuh permusuhan. Dia tidak percaya bahwa avatar Yuan Shen telah memutuskan ilusi rantai besi hitam. Hanya mata Feng Tuo yang berangsur-angsur suram saat ini karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Lagi pula, dia dan Xiaoyan belum lama ini telah bertarung. Jadi dia masih memiliki kesan tentang kekuatan avatar Yuan Shen. Namun pada saat ini, dia melihat klon dewa asli yang tampak biasa. Feng Tuo semakin merasa ada yang salah. Jelas, dia terkena ilusi rantai besi hitam. Tetapi energi dan kekuatan darah yang dipancarkan oleh klon dewa asli saat ini hampir sama dengan saat dia bertarung. Dalam hal ini, aku khawatir hanya ada satu kemungkinan.
Mungkinkah dia dalam waktu singkat ini telah menjadi lebih kuat lagi? Feng Tuo mendesis dingin, firasat buruk muncul di hatinya. Menghadapi pukulan Peitong, 5 jari Xiaoyan perlahan menegang, berkumpul di pinggangnya untuk mengumpulkan kekuatan sedikit, lalu meninju. Ketika tinju Peitong tiba-tiba bertabrakan dengannya, sosok Xiaoyan hanya sedikit stagnan. Tetapi pada saat berikutnya, Peitong menembak mundur 100 kaki untuk menstabilkan sosoknya, dan Peitong membuat 2 tembakan berturut-turut. Apakah kamu sudah menggunakan semua kekuatanmu? Tidak banyak waktu lagi yang tersisa dari setengah batang dupa. Xiaoyan tersenyum sedikit, merasa santai untuk sementara waktu. Sialan, Feng Tuo sebenarnya memiliki niat jahat dan ingin menyakitiku, dan berbohong tentang kekuatannya yang sebenarnya. Tubuh abadi orang ini setidaknya sebanding dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar. Peitong segera menatap Feng Tuo dengan marah. Dia juga pucat, dan tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Peitong saat ini. Saudara Peitong, orang ini seharusnya membuat terobosan lagi, dan penyembunyiannya sangat dalam. Mari kita mundur. Feng Tuo segera mengirim transmisi suara ke Peitong, dan kulit Peitong menjadi semakin jelek ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam waktu singkat meningkatkan kekuatannya. Tidak ada cara untuk lari dari kunci iblis surga dewa. Jika kamu tidak berbohong tentang kekuatannya, aku akan dapat membunuhnya. Dan sekarang kita telah mengatur formasi ini hanya untuk mencegahnya melarikan diri. Dan sekarang kita tidak bisa pergi. Peitong berkata dengan marah. Jantung Feng Tuo berdetak kencang. Peitong pasti akan mati jika dia dikalahkan. Tubuh abadi semacam ini unik di seluruh alam Suanyin. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Bahkan kekuatan abadiku tidak bisa menggoyahkannya. Peitong tampak ngeri, menatap klon dewa asli. Efek kekuatan ilusi rantai besi hitam perlahan-lahan menghilang. Itu dapat dirasakan dengan jelas bahwa darah avatar Yuan Shen perlahan-lahan pulih semakin kuat dan kuat. Xiaoyan memutar lehernya, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Peitong yang ekspresinya semakin suram dan kemudian menunjukkan senyum tipis. Tampaknya waktu untuk setengah batang dupa telah habis. Suara Xiaoyan keluar perlahan dan jatuh ke telinga Peitong dan Feng Tuo seperti guntur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Tuo sedikit bingung. Dia hanya merasa kematian mendekatinya selangkah demi selangkah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bertarung sampai mati. Wajah Peitong sangat jelek dan dia sangat menyesal telah mendengarkan kata-kata Feng Tuo. Awalnya, dia datang untuk membunuh permaisuri yang telah kehilangan semua kekuatannya. Kamu memang sangat kuat, tapi aku ingin menasihatimu. Jika kamu membiarkanku pergi hari ini, aku tidak akan melapor ke istana Dewa Pemburu. Bukan pilihan bijak untuk memprovokasi istana Dewa Pemburu. Peitong berkata, mendengarkan kata-kata yang akrab, Xiaoyan hanya bisa melihat dengan mencibir. Pertempuran baru saja dimulai, jadi akan sedikit bodoh untuk mengakui bahwa kamu kalah. Dan apakah menurutmu, istana Dewa Pemburu benar-benar merupakan ancaman yang cukup? Xiaoyan menggosok bagian tengah alisnya dan bercanda. Apakah kamu meremehkan istana Dewa Pemburu? Mata Peitong sedikit menyipit. Itu tidak benar. Aku hanya meremehkanmu. Penampilan aroganmu barusan dan penampilan yang hanya bisa mengancam dengan kata-kata benar-benar sedikit lucu. Xiaoyan mengangkat kakinya dan menatap Peitong. Aku tidak ingin repot-repot berbicara omong kosong denganmu lagi. Sekarang giliranku untuk memukulmu. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, telapak kakinya tiba-tiba melangkah keluar. Wajah Peitong terkejut dan dia mengeluarkan suara teriakan tajam.
Pinjamkan aku semua kekuatanmu, atau kita akan mati di sini. Petong segera berteriak dengan panik, dan binatang terbang di sekitarnya bubar satu demi satu. Pada saat yang sama, di kaki Petong muncul sebuah formasi, dan tiba-tiba sumber energi semua orang bergegas menuju Petong dengan panik. Petong menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan semua orang pada dirinya sendiri. Tentu saja, selain dia, mereka hanyalah beberapa dewa petarung, dan yang terkuat hanyalah dewa petarung bintang 9. Jadi, dia hanya bisa memperoleh tingkat peningkatan tertentu dan bukan peningkatan yang luar biasa. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatan yang dia miliki, termasuk Feng Tuo juga meminjamkan semua sisa kekuatannya kepada Petong tanpa ragu-ragu. Avatar dewa asli datang dalam sekejap mata, dan sosok tanpa jejak fluktuasi energi sumber muncul di atas Petong dengan aura dingin dan fluktuasi. Kemudian meninju ke arah Petong, dan pukulannya tampaknya merupakan pukulan yang sangat biasa. Hati Petong bergetar, dan kekuatan abadi emas melonjak lagi. Tetapi reaksi pertamanya adalah menembak mundur. Pada saat ini, Petong telah kehilangan setengah dari kesombongannya dan mundur dengan cepat karena malu. Namun, dia menemukan bahwa dia tampaknya benar-benar kalah dengan Xiaoyan dalam hal kecepatan. Telapak avatar Yuan Shen terus bergerak maju, setiap langkah menginjak kehampaan, membuat suara seperti ledakan, dan seluruh tubuh ditembakkan seperti peluru meriam. Kecepatannya menakutkan, itu juga memancarkan rasa penindasan yang mengerikan. Petong memandang Xiaoyan yang mengejarnya. Wajahnya terkejut karena tidak ada cara untuk mundur di belakangnya, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bergerak. Jari darah Raja Batian, Genesis Ki dan kekuatan keabadian yang melonjak saling terkait, dan jari besar berwarna darah mengembun di udara dan kemudian dengan kasar menyodok ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak menghindar sama sekali dan meninjunya. Tinju itu bertabrakan dengan jari-jarinya yang berwarna darah padat, dan suara ledakan yang memekakkan telinga menyebar, yang membuat orang merasa ketakutan. Di tengah suara ledakan, jari padat berdarah itu tiba-tiba membeku, lalu dengan cepat hancur. Retakan menyebar ke seluruh telapak tangan raksasa, dan segera dengan ledakan, seluruh jari berdarah itu roboh. Melihat pemandangan ini, Petong tidak berhenti, melainkan mengangkat tangannya lagi. Jari darah Raja Batian. Telapak tangan raksasa berwarna darah padat lainnya mengembun menghadapi keterampilan bertarung Petong yang tampaknya sengit, namun rentan terhadap kekuatan fisik absolut dari klon dewa asli. Di tengah ledakan gemuruh, itu langsung hancur. Dan pada saat yang sama ketika avatar dewa asli sedang bermain dengan Petong, sosok Feng Tuo menghilang tanpa tahu kapan, dan ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Xiaoyan. Karena aku tidak bisa membunuh tubuh aslimu, aku ingin menghancurkan tiruanmu. Feng Tuo muncul di belakang Xiaoyan, matanya penuh kekerasan, dan dia sudah dalam keadaan putus asa dan mendesak. Tampaknya, bagaimanapun juga, dia harus menimbulkan lebih banyak atau lebih sedikit kerusakan pada Xiaoyan sebelum dia mati. Telapak tangannya tiba-tiba terulur, berubah menjadi cakar, dan meraih punggung Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, bagaimana mungkin seseorang mendekatinya tanpa dia menyadarinya? Sebuah suara keluar dengan lembut. Yao Beng. Feng Tuo yang telah mengorbankan kekuatannya tiba-tiba membeku dan pupil matanya membesar. Dia pernah mengalami trik Xiaoyan ini sebelumnya, walau dia mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Dia juga berpikir bahwa ini adalah avatar Xiaoyan, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah diri Xiaoyan yang sebenarnya. Dia awalnya ingin berkomplot melawan Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini, tetapi jelas dia membuat penilaian yang salah.
Pada saat ini, kekuatan Feng Tuo anjlok dan semua sumber energi di tubuhnya mengalir ke Pei Tong. Tapi dia jelas meremehkan Xiaoyan. Ketika dia pulih dari Yao Beng, dia hanya merasakan semacam perasaan sakit di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, seteguk besar darah keluar, matanya menjadi memerah. Dia melihat ke bawah dan melihat lubang berdarah di dadanya, dan detak jantungnya hilang lagi. Pada saat ini, dia bukan lagi kaisar abadi, dan kecepatan pemulihannya juga turun tajam. Dan saat ini, dia benar-benar sudah tidak mampu bertarung lagi. Adapun detak jantungnya muncul di tangan sosok yang tidak jauh di depannya saat ini. Dengan sedikit kekuatan di 5 jarinya, wajah Feng Tuo menjadi pucat. Itu adalah Xiaoyan yang memegang jantung merah darah Feng Tuo. Aku menahan diri sebelumnya. Kebetulan kamu masih memiliki mentalitas. Xiaoyan menatap Feng Tuo tanpa belas kasihan dan ekspresinya sangat kejam saat ini. Jangan terlalu bangga, bahkan jika aku jatuh, aku akan mengambil tiruan darimu. Mulut Feng Tuo dipenuhi darah dan ekspresinya suram. Dia sepertinya sudah menebak hasil dari pertempuran ini. Klon, pergilah, itu tiruanku. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit bingung, lalu berbalik dan menunjuk ke avatar Yuan Shen yang sedang bertarung sengit dengan Pei Tong. Wajah Feng Tuo penuh dengan tanda tanya dan keraguan. Oh, dengan kekuatanmu, bahkan tubuh utamaku, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Jadi, kamu bahkan tidak bisa memikirkan avatarku. Xiaoyan tersenyum, penuh sarkasme. Pada saat ini, kulit Feng Tuo dapat digambarkan sebagai cerah dan panas secara bergantian. Merasa tertekan di hatinya, seteguk darah tua keluar lagi. Avatar lebih kuat dari pemiliknya. Kamu tidak perlu berbohong padaku, meskipun aku kalah darimu, bukan berarti aku bodoh. Feng Tuo merasa seolah-olah kognisinya telah dihina. Dia tidak pernah mendengar bahwa avatar lebih kuat dari pemiliknya. Umumnya, pemilik avatar hanya dapat mengambil alih avatar yang lebih lemah darinya, dan tidak masuk akal bagi dewa petarung untuk memiliki avatar yang kuat dengan tubuh abadi. Aku tidak punya alasan untuk membujuk orang mati. Bukankah begitu? Xiaoyan tersenyum dan mulai meremas jantungnya dengan 5 jari. Sekarang Xiaoyan tidak dapat menemukan alasan untuk menyelamatkan nyawa Feng Tuo. Feng Tuo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan sumber ki di tubuhnya menjadi bergejolak. Dia tahu metode Xiaoyan dan dia tidak meminta belas kasihan lagi, tetapi langsung memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Butuh keberanian besar untuk meledakkan diri sendiri, kecuali dia menyimpulkan bahwa dia tidak punya jalan keluar. Tentu saja, Feng Tuo tidak langsung memilih untuk meledakkan dirinya, tetapi menggunakan cara ini untuk mengancam Xiaoyan. Meledakkan diri tidak apa-apa. Ada beberapa hal yang kamu pilih. Kamu harus membayar harga yang sesuai. Xiaoyan tidak menghentikannya, tetapi menatap Feng Tuo dengan datar, dan Feng Tuo mengatupkan giginya. Dia menunggu, meski harapan itu tipis, namun masih ada secercah harapan. Jika Pei Tong dapat mengalahkan avatar Yuan Shen, maka membunuh Xiaoyan secara alami akan datang di ujung jarinya. Feng Tuo melihat ke kejauhan dengan keringat dingin di dahinya saat ini. Dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan mendekatinya seperti itu. Lagi pula, kekuatan peledakan diri Dewa Petarung Bintang 9 juga luar biasa. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat mematikannya. Namun, Xiaoyan jelas tidak tertarik dengan hidupnya. Melihat penampilan tegas Feng Tuo, mata Xiaoyan terasa dingin dan dia tidak memiliki perasaan sama sekali dan langsung menghancurkan jantung Feng Tuo di tangannya. Terdengar suara teredam dan kemudian seluruh aura Feng Tuo melemah dan kecepatan pemulihan lukanya melambat lagi. Tapi hidup dan mati adalah saat ini. Dan tidak ada beberapa hari baginya untuk pulih. Semua harapan disematkan pada Pei Tong. Terdengar suara teredam.
dan sesosok tubuh di ujung terlempar ke belakang. Dengan dada cekung, organ dalam yang rusak bercampur darah, mata menonjol dan kulit pucat. Beraninya kau membunuhku. Istana Dewa Pemburu pasti akan mencabik-cabikmu. Raungan jengkel datang dari sosok ini, dan sosok dengan dada cekung ini adalah Pai Tong. Pada saat ini, Pai Tong sudah menggunakan semua triknya, tapi dia sudah merasakan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli di depannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memutus rantai kekuatannya, apalagi kegagalan ilusi rantai besi hitam sebelumnya. Dia sama sekali bukan lawannya. Manusia itu fana. Kamu matilah. Senyum Xiaoyan muncul di avatar dan telapak kakinya melangkah keluar lagi, meraih ke arah jantung Pai Tong. Dengan pengalaman sebelumnya bersama Peng Tuo, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan keabadian terletak di jantung. Selama jantung diambil, maka kekuatan keabadian akan hilang. Dan bahkan, jika dia tidak mati, dia akan jatuh ke Dewa Petarung. Pai Tong berubah drastis. Dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan mengambil jantungnya. Begitu jantungnya diambil, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dan dia akan menjadi seperti Peng Tuo, menjadi Dewa Petarung bintang 9. Selama menjadi abadi, dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Dan begitu alamnya jatuh, maka akan banyak yang datang untuk membalas dendam kepadanya. Asap ajaib yang membutakan. Wajah Pai Tong ngeri. Beberapa manik-manik hitam pekat muncul di tangannya, dan kemudian dia meremasnya seketika, dan energi sumber melonjak di dalamnya dan meledak dengan keras. Tiba-tiba, seluruh area sekitarnya dikelilingi oleh awan asap hitam pekat dan debu menyebar. Konsentrasi kabut hitam sangat tinggi dan memiliki efek membatasi kekuatan jiwa untuk sesaat. Semua orang di dalamnya seperti memasuki kegelapan. Semua cahaya di sini sepertinya ditelan oleh kabut hitam. Cukup untuk menunda. Kunci iblis surga dewa akan segera menghilang dan aku bisa melarikan diri dari sini. Pai Tong berdiri di sudut, dan kegelapan di sekitarnya memberinya rasa aman untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa saat ini, selama dia menahan nafas dan tidak mengambil terlalu banyak tindakan, asap hitam tidak akan bubar, dan Xiaoyan tidak akan dapat menemukannya dan dia bisa mundur dengan cepat. Tapi pemikirannya terlalu naif, karena pada saat berikutnya, dia melihat putaran yang sangat menyilaukan, seperti matahari. Kabut hitam yang tampaknya mampu menelan cahaya ini, di bawah cahaya yang bersinar dari lingkaran cahaya putih ini, tampaknya langsung terhalau, dan di ujung terjauh, avatar Yuan Shen memandangnya, dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Kamu bahkan bermain ciluk ba denganku. Sekarang aku menangkapmu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Suara itu jatuh ke telinga Pai Tong dan segera membuat yang terakhir merasa hatinya mandek. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.